Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati Bapak Haryanto M.Com selaku dosen pengampu pada Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 izin untuk membahas materi mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi pembayaran SPP online berbasis web di TKIT At-Taqwa. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pina Rizky Aprilia dengan NIM 6320869. Perkenalkan, nama saya Ayuni dengan NIM 632200085. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Fairuz dengan NIM 6320343. Pengembangan sistem informasi akuntansi pembayaran SPP online berbasis web di TKIT At-Taqwa. Sistem informasi adalah metode terorganisir untuk mengolah data secara efisien guna mendukung tujuan organisasi. Dalam perkembangannya, sistem informasi yang awalnya manual, kini sistem ini berkembang pesat dengan teknologi komputer dan internet, termasuk web generasi 2.0 untuk mempercepat pengolahan data dan meningkatkan akurasi. Pengembangan sistem informasi baik pembuatan baru maupun meningkatkan sistem lama menjadi penting karena kebutuhan organisasi yang terus berubah dan kemajuan teknologi. Dalam akuntansi, sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengelola data keuangan dan mendukung pengambilan keputusan. Dengan efektivitasnya dipengaruhi oleh teknologi dan keterlibatan pengguna. Meskipun hasil penelitian mengenai dampaknya bervariasi, di sektor pendidikan, teknologi informasi mendukung pengelolaan operasional seperti administrasi pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Sistem berbasis web untuk SPP dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, meningkatkan efisiensi, dan membantu pengambilan keputusan. Meski tantangan seperti keterbatasan biaya dan infrastruktur masih ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan data berbentuk kata-kata atau gambar daripada angka. Hasilnya mencakup kutipan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya untuk memberikan bukti. Menurut MZIR, data kualitatif diperoleh melalui wawancara, fotografi, dan dokumen resmi. Sementara menurut Yusanto menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan objek penelitian. Penelitian mengumpulkan data melalui wawancara mendalam di TK At-Taqwa untuk memahami kebutuhan dan harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, dilakukan observasi untuk menganalisis proses manual pembayaran SPP yang mengidentifikasi permasalahan seperti rendah efisiensi, resiko kehilangan data, dan keterlambatan pelaporan keuangan. Di sini ada hasil dan pembahasan. Sejarah TKIT At-Taqwa. TKIT At-Taqwa didirikan pada tahun 2004 di Bekasi. TKIT At-Taqwa adalah lembaga pendidikan Islam terpadu yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami dengan kurikulum nasional dengan pendekatan interaktif berbasis pengalaman. TKIT At-Taqwa menekankan pembelajaran agama, pengembangan akhlak, serta pendidikan menyenangkan untuk anak-anak usia dini. Di sini ada struktur organisasi TKIT At-Taqwa. Kepala sekolahnya dengan Dr. Randa Iyad Solihat, wakil sekolah dengan Ibu Anita, bendahara dengan Ibu Halidah, operator dengan Ibu Herni, guru kelas A ada dengan Ibu Lina dan Ibu Rahma, guru kelas B1 dengan Ibu Herni, dan guru kelas ada Ibu Anita. Tugas dan kewajiban struktur organisasi. Kepala sekolah bertugas merumuskan visi, misi, serta rencana kerja sekolah, melakukan pengawasan dan supervisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Wakil kepala sekolah membantu dalam penyusunan program kerja, pengawasan, dan mewakili kepala sekolah dalam berbagai forum. Bendahara mengelola keuangan sekolah termasuk pencatatan pembayaran SPP, serta memastikan transparansi. Operator mengelola data siswa, aplikasi Dapodik, dan memberikan dukungan teknis. Guru kelas mendidik siswa melalui pembelajaran efektif, menyusun program pembelajaran, dan menerapkan standar pencapaian siswa.
Prosedur sistem berjalannya, prosedur pembayaran SPP melibatkan pencatatan pada kartu pembayaran SPP, legalisasi oleh bendahara, dan pencatatan dalam buku laporan keuangan sekolah. Prosedur rekapitulasi pembayaran SPP, bendahara membuat laporan keuangan harian yang disimpan dalam buku dan diserahkan kepada yayasan. Spesifikasi dokumen sistem berjalannya yang berbentuk masukan, ada nama dokumen kartu SPP yang berisi fungsi sebagai bukti pembayaran SPP, sumbernya siswa-siswi, tujuannya bendahara, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Yang kedua ada nama dokumen buku hariannya yang berisi fungsi mencatat data laporan keuangan harian siswa, medianya yaitu buku, dan ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Yang pertama ada nama dokumen kartu SPP yang telah diparaf. Fungsinya yaitu sebagai bukti melakukan pembayaran SPP. Sumbernya yaitu bendahara, tujuannya siswa-siswi, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Yang kedua ada nama dokumen buku laporan keuangan, fungsinya berisi sebagai rekapan data pembayaran SPP, sumbernya bendahara, tujuannya yayasan, dan medianya buku. Analisis sistem berjalannya, proses pembayaran SPP masih dilakukan secara manual dengan pencatatan transaksi menggunakan kartu SPP yang beresiko menyebabkan kesalahan pada laporan keuangan. Media pembayaran yang tersedia juga terbatas dan pencatatan belum menggunakan sistem komputerisasi. Apakah ingin mencetak bukti pembayaran? Di sini ada use case diagram atau gambaran pembayaran SPP-nya. Di sini ada admin atau operator, kita login, kemudian masuk ke menu utama, kemudian muncul form pembayaran, lalu muncul input data pembayaran, dan yang terakhir kita mencetak bukti pembayaran. Adapun pengertian dari use case diagram di atas yaitu tujuannya untuk menampilkan form pembayaran SPP, deskripsinya menggambarkan aktor dapat menginput data pembayaran SPP dan mencetak bukti bayar. Aktornya admin dan operator. Kondisi awalnya aktor sudah login dan sudah berada pada halaman menu utama. Aksi aktor yang pertama ada masuk menu utama untuk menampilkan halaman menu utama, masuk form pembayaran SPP untuk menampilkan form pembayaran SPP, masuk data pembayaran SPP, klik bayar untuk menyimpan data pembayaran dan menampilkan pesan apakah ingin mencetak bukti pembayaran. Jika yes, maka akan menampilkan bukti pembayaran SPP. Jika no, maka tidak akan mencetak bukti. Jika ingin print data, maka klik print. Fungsinya adalah untuk bukti pembayaran SPP berhasil di print. Alternatif nomor 1 yaitu jika batal melakukan penginputan data, maka klik batal. Lalu alternatif nomor 2, jika tidak ingin data di print, klik close. Selanjutnya ada pembahasan tentang diagram aktivitas. Diagram aktivitas yang disusun dalam penelitian ini menggambarkan proses login pada aplikasi. Gambar ini menunjukkan form master yang menjelaskan alur kerja aktor untuk mengakses aplikasi melalui login, hingga aktor dapat mengelola data dari form master. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa form pembayaran hanya dapat diakses oleh admin. Sebelum admin dapat mengelola form master, mereka harus melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah data dimasukkan, sistem akan melakukan validasi. Jika data yang dimasukkan salah, sistem akan kembali menampilkan form login. Namun, jika data yang dimasukkan benar, sistem akan menampilkan menu utama. Lalu, setelah itu, admin dapat memilih form master yang tersedia di menu utama. Admin kemudian dapat menginput data ke dalam form master dan mengklik simpan setelah selesai. Data yang diinput akan otomatis disimpan ke dalam database. Jika admin ingin mengubah data, mereka dapat memilih data yang ingin diubah dan mengklik edit setelah selesai melakukan perubahan. Untuk menghapus data, admin cukup memilih data yang ingin dihapus dan mengklik hapus, sehingga data tersebut akan terhapus secara otomatis dari database. Selanjutnya ada diagram ERD atau Entity Relationship Diagram.
yang diawali dengan menu user untuk memasukkan ID-nya, nama user, password, dan level. Lalu diolah menjadi 2 cabang untuk ke siswa dan melakukan transaksinya. Siswa nanti akan mengisi berupa NIS, nama siswa, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, agama, kelas, dan ID user. Lalu kemudian untuk transaksinya ada berupa nomor transaksi, tanggal, NIS, nama siswa, kelas, biaya SPP, total bayar atau uang bayar, menu kembali, dan ID user. Tahapan terakhir yaitu implementasi program. Pada implementasi, tahap ini di mana sistem baru diterapkan dan diuji, serta saat aplikasi digunakan dalam kondisi nyata. Pada tahap ini, efektivitas sistem baru akan dapat diukur dengan jelas, termasuk semua kelebihan dan kekurangan dari sistem dan program aplikasi tersebut. Perancangan sebuah sistem baru membutuhkan suatu pemodelan mengenai desain sistemnya untuk mengetahui data-data apa saja yang nanti akan dikelola dalam sistem. Antara lain, pertama, media yang digunakan untuk lebih meminimalisir kesalahan pada saat perhitungan pembayaran SPP siswa yang sudah membayar dan mempermudah petugas tata usaha dalam setiap transaksi pembayaran SPP. Kedua, website ini berisi menu transaksi pembayaran SPP secara online. Siswa dapat membayar SPP online melalui metode pembayaran uang digital dan petugas tata usaha atau bendahara langsung bisa mengecek pembayaran lewat aplikasi pembayaran SPP. Ketiga, website ini bersifat mobile payment yang akan mempermudah siswa dalam melakukan pembayaran SPP dan akses dapat dilakukan melalui smartphone. Dan yang keempat, website ini memiliki fitur payment method yang berarti pembayarannya bisa menggunakan uang elektronik seperti Pay, Link, ataupun transfer bank dan melalui Indomart atau Alfamart. Fitur ini akan membantu untuk pembayaran SPP secara online yang dilakukan oleh siswa. Yang terakhir, kita tutup dengan kesimpulan, pengembangan sistem berbasis web ini berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pembayaran SPP. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menjadi lebih cepat dan tepat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam sistem manual, seperti rendahnya efisiensi, risiko kehilangan data, dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Sistem baru diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja sistem dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem informasi yang dikembangkan diharapkan dapat mendukung manajemen keuangan sekolah dengan lebih efektif dan transparan, serta mempermudah siswa dalam melakukan pembayaran SPP. Untuk implementasi lebih lanjut, disarankan agar pihak sekolah melakukan pelatihan bagi pengguna agar dapat memaksimalkan penggunaan sistem informasi ini. Dengan demikian, pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis web di TKIT Takwa ini diharapkan dapat memberikan solusi yang signifikan dalam pengelolaan pembayaran SPP dan berkontribusi pada kemajuan institusi pendidikan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.